Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu buku, wah ini buku babon ya, dalam investasi nilai. Betul, Security Analysis karya Benjamin Graham dan David Dodd. Fondasi banget ini. Iya, fondasi banget. Nah, kita mau fokus ke bagian 4 buku ini, tentang teori investasi saham biasa, dan khususnya soal faktor dividen. Kita pakai kutipan-kutipan penting dari edisi ke-6. Sip, jadi misi kita hari ini tuh mau coba bongkar gimana sih Graham dan Dodd ini ngelihat investasi di saham biasa. Terus, gimana pandangan mereka itu ya berubah seiring waktu, dan yang paling penting, soal dividen itu. Seberapa penting sih dividen buat mereka? Gitu ya intinya. Ini kesempatan bagus nih buat kita semua dapetin inti pemikiran mereka langsung. Langsung dari sumbernya. Nah, buat Anda nih yang dengerin, pernah nggak sih kepikiran, gimana ya legenda kayak Graham dan Dodd ini beneran nilai saham biasa? Dividen itu sepenting apa sih buat mereka? Dibanding faktor lain misalnya, kayak pertumbuhan gitu kan? Nah, iya. Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, kita mulai bedah ya. Di awal bab 27 itu langsung disorot soal susahnya nerapin analisis keamanan ke saham biasa. Katanya sifatnya cenderung spekulatif. Maksudnya gimana tuh? Intinya gini, saham biasa itu kan harganya naik turunnya lebih liar ya dibanding katakanlah obligasi. Banyak banget faktor nggak pastinya, jadi lebih susah diprediksi nilainya secara akurat. Oke, lebih banyak unsur tebakannya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dan Graham Dodd juga nyinggung tuh, ada kecenderungan kita sebagai manusia selalu cari pembenaran logis, bahkan untuk dorongan spekulatif kita, biar kelihatan pintar gitu kalau lagi bertaruh di pasar. Jadi ada sisi psikologisinya ya. Pengen ngerasa rasional padahal mungkin lagi spekulasi. Menarik. Nah, terus gimana pandangan soal valuasi saham ini berubah secara historis menurut mereka? Nah, ini seru nih. Di bab 27 itu dijelasin ada pergeseran besar. Jadi sebelum tahun 1920-an, pendekatannya itu sangat konservatif. Fokusnya jelas banget. Kemana tuh fokusnya? 3 hal utama. Pertama, nilai aset berwujud. Istilahnya net worth atau nilai buku lah. Kedua, catatan dividennya. Historisnya gimana? Ketiga, rata-rata laba beberapa tahun ke belakang. Jadi lihat ke belakang ya, apa yang udah nyata dan bisa dihitung, kayak nilai bisnis rumahan gitu ya. Lihat asetnya apa aja, untungnya berapa selama ini, pas nggak analoginya? Pas banget, mereka pakai perumpamaan itu juga kok. Investor dulu tuh lihat, harga saham ini premium atau diskon sih dari nilai bukunya. Nilai par sama nilai buku jadi patokan penting. Contohnya ada nggak saham zaman itu? Ada, mereka sebut kayak Pennsylvania Railroad, National Biscuit, saham-saham blue chip lah waktu itu. Harganya cenderung stabil, muter-muter di sekitar nilai intrinsik yang dianggap wajar. Kayak ada jangkarnya gitu. Oke, kedengerannya kokoh banget ya pendekatan lama ini. Sangat membumi. Terus, apa yang terjadi di tahun 1920-an menjelang crash 1929 itu? Pasti beda banget. Wah, beda drastis. Ini yang mereka sebut pendekatan era baru. Fokusnya geser total, hampir cuma ke satu hal. Apa tuh? Tren laba, earnings trend, sama potensi masa depan, atau gampangnya ramalan lah. Data masa lalu udah dianggap nggak penting. Yang dijual itu cerita masa depan cerah. Loh, kok bisa gitu? Kenapa pasar tiba-tiba ninggalin data historis yang jelas, terus malah ngejar ramalan? Menurut Graham dan Dodd, ini kombinasi beberapa hal sih. Pertama, lagi optimis banget soal ekonomi Amerika waktu itu. Jadi, ya masa lalu dianggap nggak bisa nangkep potensi hebat di depan mata. Oke. Terus? Kedua, imbal hasil dari pertumbuhan masa depan ini kelihatannya jauh lebih seksi, lebih menggiurkan daripada sekedar dividen stabil atau nilai aset. Jadinya muncul deh keyakinan, atau mungkin mantra ya, beli aja saham bagus, harga nggak usah dipikirin. Nanti juga naik sendiri. Waduh, ini kok mirip banget sama cerita gelembung.com akhir 90-an ya? Fokus ke potensi, harga bodo amat. Gimana reaksi Graham dan Dodd sama filosofi era baru ini? Pasti nggak setuju kan? Nggak setuju banget, kritis abis. Ada kalimat mereka yang, wah, tajam banget. Kira-kira bunyinya, pendekatan yang cuma lihat tren laba dan abai sama valuasi saat ini tuh pasti bakal berakhir bencana. Dan beneran kejadian kan ya? Crash 1929 itu
Persis, prediksi mereka terbukti. Intinya, bahayanya itu kalau pasar udah lupa sama nilai sekarang dan cuma ngejar harapan besok. Spekulasi udah gantiin investasi. Ya, resep malapetaka itu. Nah, ini nyambung nih. Kalau era baru sebegitu fokusnya sama tren laba dan ramalan, terus gimana nasib dividen di mata Graham dan Dodd? Masih penting nggak sih di tengah hebohnya ngejar pertumbuhan itu? Ini masuk bab 29 ya. Nah, iya, ini pertanyaan kunci. Di bab 29, mereka justru negesin lagi 3 pilar analisis saham biasa. Pertama, tingkat dan catatan dividen. Tetap disebut. Oh, masih jadi pilar ya? Apalagi selain dividen? Kedua, faktor laporan laba rugi atau earning power-nya. Kekuatan labanya gimana? Ketiga, faktor neraca, nilai asetnya. Jadi dividen itu tetap dianggap fundamental sama mereka. Menarik, dividen dari dibu aja. Tapi posisinya gimana dibanding katakanlah kekuatan laba atau aset? Apalagi kan mereka tadi kritis sama fokus berlebihan ke tren laba. Nah, ini bagian yang agak, gimana ya bilangnya, paradoks gitu kata Graham dan Dodd soal dividen. Jadi, di satu sisi, dividen itu penting banget. Buat investor kan itu uang tunai nyata, bukti untungnya perusahaan. Iyalah, jelas itu. Tapi di sisi lain, kalau dilihat dari sudut pandang valuasi atau manajemen, dividen itu bisa jadi nomor 2. Atau bahkan ya, cuma efek samping kebijakan perusahaan aja. Ada semacam kebingungan gitu kata mereka, baik di manajemen maupun pemegang saham, soal peran dividen ini. Kebingungan mendasar, maksudnya gimana tuh? Coba pakai contoh deh. Kan di buku ada studi kasus Atchison, Topeka, and Santa Fe Railway itu. Apa yang bisa kita pelajari dari situ soal dividen? Wah, kasus Atchison ini jelas banget nunjukinnya. Jadi antara 1916 sampai 1924, harga saham kereta api ini stabil banget. Geraknya di rentang sempit aja. Padahal labanya lumayan loh, rata-rata di atas $12 per saham. Coba tebak, dividennya berapa? Berapa ya? Pasti kecil kalau harganya stabil gitu. Jauh di bawah laba, cuma $6 per saham. Artinya apa? Perusahaan nahan lebih dari separuh labanya secara konsisten. Oh, jadi stabilitas harga itu dibeli pakai nahan laba gitu? Bisa jadi begitu, kata Graham dan Dodd. Tapi kebijakan nahan laba ini ada efek lainnya. Antara 1927 sampai 1931, nah, manajemennya naikin dividen jadi $10 per saham. Wah, naik signifikan. Terus harga sahamnya? Langsung terbang, mendekati $300 pas puncak pasar bullish 1929. Gila kan? Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Ya, dari $10 jadi 0. Jadi stabilitas awal itu semua ya, karena nahan laba. Pas dividen naik, harga meroket, terus dividennya hilang. Bener-bener roller coaster. Ini nunjukin banget ya, kebijakan dividen itu bisa seenaknya manajemen dan nggak selalu cerminan laba jangka panjang. Persis. Kasus Atchison ini jadi contoh bagus argumen Graham dan Dodd. Kebijakan dividen itu seringnya cerminan keputusan manajemen di waktu tertentu, bukan sekedar fungsi matematis dari laba. Nah, ini nyambung ke perbedaan pandangan antara pemegang saham sama manajemen soal laba perusahaan dipakai buat apa. Khususnya soal dividen. Oke, kita bedah nih, beda pandangnya. Kalau dari sisi pemegang saham, gimana umumnya menurut Graham dan Dodd? Nah, kalau dari kacamata investor, mereka kan maunya yang pasti ya. Jadi seringnya mereka lebih milih dapat dividen tunai daripada labanya ditahan perusahaan. Kenapa? Ada beberapa alasan. Apa aja tuh alasannya? Pertama, nggak ada jaminan duit laba yang ditahan terus diinvestasiin lagi sama manajemen itu bakal naikin nilai saham sepadan. Bisa aja investasinya nggak bagus kan? Kedua, bisa jadi laba ditahan itu bukan beneran surplus, tapi emang cadangan yang dibutuhin buat operasional. Jadi ya nggak bisa dibagi juga. Masuk akal. Jadi karena nggak pasti itu, investor lebih milih yang udah di tangan ya? Betul. Makanya pasar seringkali dan menurut Graham Dodd ini rasional kok, ngasih premi atau valuasi lebih tinggi buat dividen yang beneran dibayar dibanding laba yang cuma ditahan. Dividen itu bukti, laba ditahan itu masih janji. Seekor burung di tangan lebih baik dari 2 di semak-semak. Oke, paham. Terus kalau dari sisi manajemen, kok mereka seringnya malah nahan laba? Manajemen punya pertimbangan lain. Ada faktor sejarah juga. Dulu banyak perusahaan itu overcapitalized. Artinya, nilai saham yang beredar itu jauh lebih gede dari aset realnya. Mungkin karena dulu nerbitin saham cuma buat bayar goodwill. Contohnya kayak Woolworth atau US Steel yang disebut di buku itu ya? Iya, betul.
Nah, perusahaan kayak gitu ngerasa perlu nahan laba buat bangun aset real, biar neracanya kuat. Kayak nebus dosa masa lalu gitulah. Oke, itu satu alasan. Ada lagi? Ada. Pengen ekspansi atau investasi baru, tapi nggak mau nerbitin saham baru lagi. Kan repot jual saham baru, apalagi kalau harganya di bawah nilai par. Jadi pakai laba ditahan itu jalur gampang buat pendanaan internal. Lebih fleksibel ya buat mereka. Tentu. Dan yang terakhir, ya jelas, diskresi manajemen. Mereka ngerasa punya hak buat mutusin alokasi laba demi, ya versi mereka, kepentingan jangka panjang perusahaan. Kayak ada tarik ulur kepentingan gitu ya antara investor sama manajemen. Ada konteks lain nggak soal kebijakan dividen ini di buku? Ada satu lagi yang cukup unik, soal pajak atas laba ditahan. Sempat ada di AS tahun 1936-1939. Tujuannya sih politis ya, biar korporasi pada bagi dividen, terus dividennya bisa dipajakin lagi sebagai pendapatan pribadi. Oh, dipaksa bagi dividen biar kena pajak gitu? Terus gimana pandangan Graham Dodd? Mereka nggak setuju intervensi kayak gitu. Menurut mereka, kebijakan dividen itu harusnya keputusan bisnis yang rasional, lihat kondisi perusahaannya gimana, demi pemegang saham jangka panjang, bukan dipaksa aturan pajak yang kaku. Kan ada kondisi di mana nahan laba itu justru pilihan paling bijak. Poin bagus, keputusan bisnis harusnya rasional. Nah, setelah kita ngerti sejarahnya, pemikiran Graham Dodd-nya, pertanyaan besarnya nih, buat Anda, investor atau pembelajar zaman sekarang, apa artinya ini semua? Kita mesti ngejar dividen kah? Atau fokus ke pertumbuhan kayak era baru? Atau gimana? Ini nih intinya. Penting dicatat ya, Graham dan Dodd itu nggak anti sama growth stocks atau saham pertumbuhan loh. Nggak gitu juga. Oh ya? Gimana maksudnya? Di bab 28 mereka bilang, investasi fokus ke pertumbuhan masa depan itu bisa banget berhasil. Tapi ada syaratnya. Harus pakai analisis yang jago, cerdas, risetnya tekun. Oke, jadi bukan asal ikut-ikutan ya? Bukan. Dan pertanyaan kuncinya selalu sama. Berapa harga yang Anda bayar buat potensi pertumbuhan itu? Prospek bagusnya udah masuk ke harga belum? Atau malah kemahalan? Kalau bayar mahal banget cuma modal harapan, ya itu udah masuk ranah spekulasi, bukan investasi disiplin lagi. Balik lagi ke prinsip dasar value investing ya. Harga adalah apa yang Anda bayar, nilai itu apa yang Anda dapat. Ada alternatif nggak selain ngejar saham pertumbuhan yang mungkin udah mahal? Ada dong. Mereka saranin lihat juga jenis perusahaan lain yang udah mapan, finansialnya stabil, neracanya kuat, tapi mungkin kurang seksi aja ceritanya buat spekulan. Perusahaan yang biasa-biasa aja gitu ya? Mungkin kelihatannya gitu. Nah, perusahaan kayak gini seringkali harganya murah di pasar. Apalagi kalau labanya lagi turun sementara. Graham Dodd bilang, nilai intrinsik perusahaan kayak gini buat pemilik bisnis pribadi itu bisa jadi jauh lebih tinggi loh dari harga di pasar saham. Kuncinya ya, cari celah antara nilai asli sama harga pasar. Ini nyambung ke pertanyaan relevansi di era modern nih. Konsep dividen ini kan udah lama ya. Gimana pandangan ini berkembang sekarang? Masih sepenting itukah dividen? Dividen sih masih relevan banget, tapi analisis modern itu nambahin lapisan baru. Kayak Seth Klarman sama Bruce Berkowitz. Di pengantar edisi ke-6 ini, mereka nyorot soal fokus ke metrik lain yang dianggap lebih andal. Arus kas bebas atau free cash flow, FCF. Kenapa FCF? Bedanya apa sama laba? Karena laba bersih di laporan keuangan itu bisa diakalin pakai trik akuntansi, kurang nyerminin realita ekonomi katanya. Nah, FCF ini, kas dari operasi dikurangi belanja modal, sama perubahan modal kerja, itu dianggap lebih jujur, nunjukin kemampuan perusahaan ngasilin duit beneran. Duit yang bisa dipakai bayar utang, dividen, atau investasi lagi. Lebih susah dimanipulasilah FCF ini. Oke, jadi geser ke kas real yang dihasilkan. Terus penggunaan kasnya gimana? Tadi kan disebut dividen, utang, investasi lagi. Sekarang kan lagi ngetren juga tuh, share buybacks atau beli kembali saham. Itu masuknya gimana? Nah, ini poin penting lagi dari kacamata modern, Berkowitz juga nyinggung ini. Share buybacks itu sekarang sering dilihat sebagai alternatif dividen. Bahkan bisa lebih bagus, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Khususnya kalau manajemen yakin saham perusahaannya lagi murah, undervalued. Dengan beli balik saham di harga murah, kan kepemilikan pemegang saham yang lain jadi naik nilainya secara efektif. Oh, jadi nguntungin pemegang saham yang masih megang ya? Iya, jadi analisis modern itu nggak cuma lihat berapa dividennya, tapi gimana sih manajemen itu pakai semua FCF yang ada. Buat dividen, buyback, akuisisi, bayar utang, investasi internal. Keputusan alokasi modal ini jadi kunci banget buat nilai kualitas manajemen dan prospek perusahaan. Baik-baik. Ini update yang penting ya.
Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin utamanya. Jadi, secara sejarah, valuasi saham itu geser ya, dari awalnya lihat aset sama dividen, terus jadi fokus ke ramalan laba masa depan. Dan Graham Dodd ingetin bahayanya kalau fokus masa depan itu ngelupain harga wajar saat ini. Terus soal dividen, ada paradoksnya. Penting sih buat investor sebagai bukti nyata, tapi kebijakannya sering suka-suka manajemen, nggak selalu pas sama laba. Investor cenderung suka dividen tunai karena lebih pasti. Sementara laba ditahan itu belum tentu nambah nilai sepadan. Nah, analisis modern nyempurnain ini dengan fokus ke FCF dan gimana manajemen alokasiin kas itu secara keseluruhan, termasuk buybacks. Jadi, buat Anda yang lagi belajar atau investasi nih, pelajarannya dari Graham dan Dodd yang diupdate ini adalah selalu tanya dasar valuasinya apa. Harga yang Anda bayar itu sepadan nggak sama nilai asetnya, labanya, dividennya, FCF-nya, atau cuma harapan masa depan aja? Dan gimana manajemen gunain duit perusahaan? Itu pertanyaan abadi dalam investasi. Betul, kerangka berpikir kritis itu warisan paling penting dari mereka. Iya. Nah, itu tadi penjelajahan kita ke dalam pemikiran Graham dan Dodd soal teori investasi saham biasa dan peran penting dividen dari bagian 4 security analysis. Ini pilar penting banget buat bangun fondasi investasi nilai. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Meskipun alat analisis kita sekarang mungkin lebih canggih ya, ada FCF, ada analisis alokasi modal, macam-macam lah. Tapi pertanyaan paling dasar dari Graham dan Dodd yang udah mereka tanyain puluhan tahun lalu, itu tetap jadi jantungnya investasi yang bijak. Anda dapat nilai yang sepadan nggak sama harga yang Anda bayar? Ya, itu intinya. Nilai itu bisa macam-macam bentuknya. Dividen, laba, aset, FCF, potensi, tapi intinya sama. Jangan pernah bayar lebih mahal dari nilai intrinsik yang bisa Anda justifikasi pakai analisis yang rasional. Dan disiplin, itu aja sih kuncinya. Jaga terus lensa kritis itu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.